Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam pelayanan kebaktian online untuk kaum pria dan juga kaum perempuan pada kesempatan ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 209 bait pertama. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dipersilahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu mempersiapkan pembacaan Alkitabnya, dan nanti Bapak John Hari Sirait akan mengawalinya dengan doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Puji, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih kami hanturkannya kepada-Mu ya Allah untuk segala berkat, anugerah, rezeki yang telah Kau limpahkan bagi setiap kami, kaum Bapa dan kaum Ibu Tuhan, yang terlibat pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah KPP dan kaum pria ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan bagi setiap kru, bagi setiap orang-orang yang terlibat dalam melakukan ibadah online pada saat ini Tuhan. Biarlah rezeki Kau limpahkan bagi setiap mereka, juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Berilah kesehatan dan berilah kekuatan bagi setiap kami, orang tua, untuk dapat melindungi anak-anak yang telah Kau titipkan bagi kami. Berilah kami juga pola pikir yang sehat untuk dapat mendidik mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi kemuliaan bagi-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, dalam kebaktian KPP dan kaum pria saat ini Tuhan, kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Ana yang akan membimbing kami pada saat ini. Tuhan, tolong bukakan hati serta pikiran kami dalam melakukan percakapan pada saat ini Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang akan Kau perdengarkan bagi setiap kami Tuhan dapat menjadi suluh dan tongkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Amin. Ya, kita akan membaca Alkitab kita, Yesaya 43 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya membaca ayat 1 sampai 2, kemudian Ibu Aneta membaca ayat 3 sampai 4, dan Pak John Hari Sirait ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, yang mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, Amin. sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Selamat malam, shalom Bapak Ibu semuanya, shalom Pak Hari Sirait, shalom Bu Neta. Gimana kabarnya Pak? Dahsyat Ibu. Dahsyat. Luar biasa. Walaupun sedang pandemi ya. Ya, betul sekali. Gimana Bu Neta? Ya, baik Bu kabarnya. Baik Sehat-sehat. ya. Sehat-sehat ya. Luar biasa. Pada kesempatan malam hari ini merupakan satu kesukacitaan karena saya didampingi oleh Bapak yang ganteng dan Ibu yang cantik. Ya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini tema khotbah kita adalah kasih Tuhan tak berkesudahan. Ini kebetulan saya ditemani Pak John Hari Sirait dan Ibu Aneta. Saya mau bertanya, Pak John Hari Sirait pernah sakit gak? Oh, pernah sekali Bu. Pernah sekali. Apa yang diharapkan pada saat? Sering. Oh, sering ya. Kalau sakit apa yang paling diharapkan? Kesembuhan. Kesembuhan. Kalau udah tentunya. Sembuh, gimana Kalau rasanya? sudah sembuh itu sangat luar biasa, sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur ya. Bu Neta pernah sakit? Sakit Pernah, apa? Bu. Lambung Bu. Lambung. Iya. Terus pengen segera sehat ya. Iya Bu. Terus pada saat pulih gimana? Bersyukur Bu. Soalnya nggak enak banget Bu rasanya sakit lambung. Iya, sakit lambung susah. Makan ya, ini salah ya, makan itu salah ya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang ingin sakit. Dan kalau terpaksa kita misalnya menghadapi sakit, yang paling enak itu adalah segera pulih harapannya. Ya, kalau sudah pulih senang. Bahkan ada orang yang kalau sudah sembuh dari sakit dipulihkan oleh Tuhan, pulih lagi kesehatannya. Ada kan yang sampai mengadakan ucapan syukur gitu ya. Betul. Karena pemulihan dari Tuhan itu adalah sesuatu yang paling didambakan. Nah, kalau kita melihat pembacaan Alkitab kita, disampaikan di situ bagaimana umat Israel juga banyak menghadapi cobaan, banyak menghadapi keluhan, terutama ketika mereka juga ada dalam pembuangan di Babel. Dan diungkapkan bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa, baik ketika mereka menghadapi perbudakan. Betul. Di Mesir, kemudian ketika keluar ya Bu ya, ketika keluar ada tiang awan, tiang api yang menyertai bangsa Israel, semua kebutuhannya dicukupi. Tapi kadang
mereka memberontak. Kadang mereka tidak setia. Bersungut-sungut gitu ya. Pernah bersungut-sungut, Pak? Oh, enggak, itu sudah hal yang lumrah ya. Ini kalau bersungut-sungut itu hal yang lumrah, soalnya kalau ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita itu memang sedikit ada bersungut-sungut juga. Bersungut-sungut juga ya. Iya. Kapan didengar Tuhan gitu ya? Kapan dikabulkan Tuhan? Kalau Bu Neta emang nggak pernah bersungut-sungut ya? Sama, Bu. Kadang juga bersungut-sungut ya. Iya. Karena kita biasanya nggak sabar untuk sabar. Menahan lebih lama ketika menjalani pencobaan ya. Kok pengennya cepet-cepet gitu ya, cepet-cepet selesai gitu ya. Nah, Tuhan juga mengajari umat Israel ketika harus menghadapi ujian, ya, baik pada saat di Babel, gitu, pada saat melewati padang gurun dan lain sebagainya. Kalau Tuhan memberikan pembelajaran, itu berarti bahwa Tuhan mau Israel sadar akan segala kesalahan pemberontakannya, dan penghukuman itu tidak akan membinasakan mereka. Penghukuman itu selalu, maksud Tuhan itu baik di dalamnya. Supaya apa? Berubah dari yang berontak menjadi yang setia. Tuhan sudah menunjukkan segala kesetiaannya kepada umat Israel. Dan kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan itu dimulai dengan janjinya. Bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan menyertai mereka di tengah berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan, bahkan penderitaan. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka semua. Nah, ini saya juga ingin bertanya pada Pak John Hari Sirait dan Ibu Aneta Pele, di tengah situasi dan pandemi COVID, terasa nggak Pak dampaknya bagi pekerjaan Bapak, bagi kehidupan keluarga? Ada nggak yang dirasakan? Sungguh luar biasa dampaknya itu, Ibu ya. Luar biasa, sangat luar biasa dampaknya itu. Terutama untuk menyusahkan, bukan untuk membahagiakan. Dampak daripada virus atau penyakit yang terjadi saat-saat ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Dampaknya itu memang sangat terasa sekali, terutama diawali dari orang-orang yang dari lemah ya, orang-orang yang lemah dulu ya, orang-orang yang berkekurangan lah. Terutama itu dampaknya paling pertama mereka yang rasakan. Sekalipun contohnya dampak untuk kematian diawali dari orang-orang besar, tapi kalau dampak yang menyakitkan itu sepertinya dari orang-orang yang paling bawah ya. Pasalnya ketika diterapkan untuk social distancing ataupun lockdown, itu sudah sangat terasa sekali bagi orang-orang yang menjadi pekerja harian lepas. Dampak perekonomian ya Pak ya. Tapi bagi Pak John sendiri terasa nggak di tempat pekerjaan, apa sudah dirumahkan atau bagaimana? Masih. Nah, di sini nih ada orang yang tetap bersyukur, ada orang yang mengumpat Tuhan itu, ada orang yang bersungut-sungut. Kenapa? Ketika pandemi ini berlaku, banyak perusahaan yang sudah menutup usaha. Banyak juga perusahaan yang tidak mempekerjakan lagi pekerjanya. Banyak perusahaan yang tidak bisa bergerak sama sekali, ataupun ekspor impor ataupun apa itu yang namanya menjadi kebutuhan masyarakat umum. Nah, tapi puji Tuhan di sini saya harus bersyukur. Karena hingga saat ini perusahaan tempat saya bekerja itu masih mempekerjakan saya. Dan itu memang selalu saya bawa dalam doa, Ibu. Tidak banyak, saya rasa ya, tidak banyak orang berdoa membawa nama perusahaannya dalam doanya. Saya rasa itu jarang ya. Tapi saya memang begitu. Kalau berdoa itu saya selalu bawa dalam doa saya itu supaya perusahaan saya itu beruntung, agar mampu untuk menggaji saya. Menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga. Artinya supaya perusahaan saya itu maju. Nah, itu saya bawa dalam doa. Nah, puji Tuhan, hingga sekarang perusahaan kami walaupun bergerak di bidang kuli-kuli kasar begitu,
kami masih tetap bisa bekerja, masih bisa menikmati upah yang walaupun sebenarnya sudah ada terpotong-potong sedikit. Artinya dalam bekerja itu, tanggal sekian kita nggak boleh kerja, tanggal sekian kita nggak boleh kerja, ada inspek dari Pemda, dari manalah begitu kan, karena untuk PSBB itu Bu. Nah, jadi hingga saat ini kalau untuk diri saya sendiri sih, untuk pribadi atau keluarga saya itu, bisa saya katakan saya masih mengucap syukur. Sekalipun banyak yang susah, sekalipun banyak yang menderita untuk saat-saat ini. Begitu Bu. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Pak John Hari Sirait mengatakan dalam doa gitu ya, selalu membawakan perusahaan ya, dalam doa supaya perusahaan itu tetap bisa berjalan gitu ya. Ini kadang-kadang doa itu kan lebih banyak fokus pada diri sendiri, lupa pada lembaga yang memperkerjakan kita. Ini hal yang menarik. Bu Aneta, terasa nggak dampak COVID ini dan bagaimana kasih Tuhan tetap menyertai ibu dan keluarga? Ini memang terasa banget ya Bu ya, di dalam kehidupan kita akibat pandemi COVID ini. Ya untuk keluarga ya masih puji Tuhan Bu, kita masih tetap diberi kesehatan, masih bisa ya, maksudnya makan pun ya kita masih bisa menikmatinya gitu ya. Terus yang lebih bersyukur lagi, kita sebagai kaum perempuan di tengah-tengah pandemi ini, kita masih bisa berbagi kasih kepada teman-teman, rekan-rekan yang sangat membutuhkan, di mana kita kaum perempuan telah memberikan sembako Bu pada 45 paket yang sudah kita berikan kepada keluarga, rekan-rekan yang membutuhkannya. Dan itu sudah selesai minggu kemarin Bu. Itu puji Tuhan, di tengah-tengah kita merasakan susahnya karena pandemi ini, kita masih bisa memberikan sukacita kita, berbagi kasih kita kepada teman-teman yang membutuhkan. Itu Bu. Ya, Ibu Aneta Pele ini sebagai Majelis Pembina Komisi Pelayanan Perempuan bersama dengan teman-teman mencoba untuk mencari ya, untuk mengamati, bukan cuma mengamati, tetapi kemudian menindaklanjuti, ada nggak kawan-kawan sesama kaum perempuan yang perlu bantuan gitu ya. Akhirnya bergerak gitu ya, coba kontak teman-teman yang lain, jadi yang berkelebihan membantu yang berkekurangan. Ya, itu salah satu bentuk bagaimana kita juga menyalurkan kasih Tuhan gitu ya di tengah pandemi COVID. Nah, Pak John Hari Sirait juga merasakan tadi ya, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Buktinya dengan mendoakan tempat bekerja gitu ya Pak ya, supaya perusahaannya bisa terus walaupun kadang-kadang ada saatnya libur gitu ya, ada saatnya masuk kerja. Tapi di tengah situasi yang kita rasakan seperti ini gitu ya, pandemi COVID-19, kita tetap mengucap syukur. Dan saya ingin mengajak kita sekalian bagaimana kita tetap merasakan kasih setia Tuhan, bahkan bagaimana kita juga menjadi alatnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan perhatian kepada tetangga di kiri, kanan, depan, belakang. Barangkali mereka ada yang tidak punya bahan makanan. Betul. Kalau kita masih bisa, bantulah mereka gitu ya. Kalau Bapak Ibu bergerak di bidang organisasi atau apa, silakan. Kalau sendiri tidak mampu, kita bisa bersama-sama gitu ya. Supaya apa? Kasih setia Tuhan itu bukan saja dirasakan oleh kita yang tidak berkekurangan gitu ya, tetapi kasih setia Tuhan juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang menderita karena dampak COVID, dan kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga saudara-saudara kita yang lain juga tetap merasakan kasih Tuhan. Ya, Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk menolong kita. Tadi Pak John bilang masih bisa bekerja, bersyukur. Bu Neta juga merasakan
ada dampak COVID, tapi di tengah situasi seperti itu justru tergugah juga ya untuk berbagi kasih ya dengan rekan-rekan kaum di pelayanan kaum perempuan, untuk berbagi kasih kepada kaum-kaum perempuan yang lain yang merasakan juga kesulitan ya secara ekonomi. Ya, saya pikir ini hal-hal yang terus bisa dikembangkan. Sebagaimana bangsa Israel yang masih merasakan waktu itu ya dalam pembuangan, dalam kesulitan, ini janji Tuhan akan memulihkan mereka. Kita juga tetap yakin bahwa kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu akan tetap memampukan kita, walaupun kita nggak tahu kapan COVID akan berakhir ya Pak ya. Betul, kita nggak ngerti juga gitu ya. Rahasia Tuhan, ada yang mengatakan ya udah biarin aja deh seleksi alam gitu ya. Yang bagus imunnya lolos gitu ya. Yang menjaga protokol kesehatan bisa terhindar. Kita nggak tahu rahasia Tuhan seperti apa. Ya, ini juga barangkali satu koreksi untuk kita sebagai manusia. Sudah saatnya manusia introspeksi diri. Apa kekurangan kita? Apa salah dan dosa kita? Seperti lagu beat apa ya? Berita kepada kawan gitu ya. Nah, tapi tidak ada salahnya kita berintrospeksi diri dalam rangka supaya ke depan kita lebih baik lagi sebagai umat Tuhan dalam segala hal. Dalam iman kita, dalam tindakan kita, dalam memelihara kekudusan hidup kita, memelihara kejernihan pikiran kita, sehingga setiap langkah dan gerak kita, walaupun ada kesulitan di tengah situasi pandemi COVID, Tuhan tetap menyertai kita. Iya, betul sekali. Ya, gitu ya. Masih ada yang sampaikan, Pak? Ada sedikit ini, Bu. Anjuran ya, kalau boleh diterapkan untuk bersosialisasi dengan komunitas ya, komunitas atau perkumpulan, mungkin itu sudah sering ya, sudah terbiasa lah. Contoh kayak Bu Neta tadi, sesama komunitas atau KPP itu saling berkoordinasi bila mana ada yang berkekurangan. Nah, di RT saya itu, di lingkungan saya itu juga saya pernah berbincang-bincang dengan Pak RT. Pak RT, kira-kira di lingkungan kita ini ada nggak kira-kira yang berkekurangan Pak RT? Mohon maaf Pak RT, saya bukan orang yang punya, maksud saya ya seenggaknya kita berbagi kasih lah dari kas RT dulu, atau kalau kas RT kita kosong, kita urun-urunan gitu ya. Takutnya ada ibu-ibu lansia atau bapak-bapak yang lansia atau yang pengangguran, terputus PHK gitu ya. Bagaimana kita cara mengatasinya Pak RT, saya gitu ya. Oke. Di grup beliau bikin, Pak RT bikin judulnya ya, berbincang dengan tetangga. Itu di dulu grup itu ya, berbincang dengan tetangga. Artinya setiap tetangga kita harus berbincang-bincang kekurangan apa, keluhan seperti apa. Jadi di sini nih ketahuan kalau ternyata si Anu sudah di PHK, udah nggak dapat ini, udah nggak dapat ini. Nah, ini mulai kita bekerja. Jadi sehingga sampai sekarang ini semua lingkungan saya itu ada kepedulian dan sudah teratasi seperti itu. Puji Tuhan. Ini saya kira contoh yang bagus ya. Kita kembangkan bagaimana kita saling peduli satu dengan yang lain, dan tidak usah melihat dia satu agama enggak sih sama saya. Jangan lihat itu. Yang harus kita lihat adalah dia, siapapun itu adalah sesama kita. Ya. Jadi yakinlah bahwa melalui kita masih bisa berkarya di tengah situasi yang sulit. Tuhan tetap setia, walaupun kadang-kadang kita tadi bersungut-sungut, kadang-kadang kita kurang sabar menantikan pertolongan Tuhan, bagaimana pandemi ini dan kapan akan berlalu gitu. Yang penting adalah kita yakin Tuhan bersama dengan kita, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Ya, betul sekali. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai ungkapan dari hati atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, Pak John Hari Sirait akan melantunkan pujiannya bagi kemuliaan Tuhan.
selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Kita akan menghimpunkan persembahan sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan demikian. Persembahkanlah syukur kepada korban sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 128 bait ke-1. kasih Tuhan Yesus
tadi kita sudah menghimpunkan persembahan, kita akan membawakan persembahan kita dalam doa sekaligus doa syafaat, juga doa permohonan berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan juga atas percakapan kami pada kesempatan ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau dari sejak zaman dahulu begitu setia untuk mendampingi, menyertai umat Israel dalam perjalanan keluar dari negeri perbudakan menuju tanah perjanjian Kanaan. Bahkan dalam kehidupan mereka juga ketika dalam pembuangan di Babel, Tuhan juga memberikan janji pemulihan kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah adalah Allah yang setia, walaupun umatnya kerap tidak setia, kerap memberontak. Ajarkan kepada kami juga untuk meyakini ya Tuhan, bahwa di tengah berbagai situasi Tuhan tetap bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan kami juga akan merasakan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kami telah menghimpunkan persembahan. Kuduskanlah persembahan kami supaya persembahan kami dapat berguna untuk menunjang, mendukung pekerjaan pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan di dalamnya juga kami dapat mengelola persembahan ini untuk berdiakonia, berbagi kasih. Ajarkan pada kami untuk tidak melupakan setiap kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang merindukan pemulihan dari Tuhan karena sakit penyakit yang mereka derita, ataupun pemulihan secara ekonomi karena mereka kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi COVID-19. Ada banyak keluarga-keluarga yang terkena dampak COVID. Kiranya Tuhan juga dengan kasih setia yang tidak berkesudahan akan memulihkan keadaan saudara-saudara kami. Demikian pula untuk kegiatan-kegiatan peribadahan online ya Tuhan, kami sudah sangat merindukan untuk kembali bertemu dan berkumpul bersama-sama. Biarlah ya Tuhan penantian dan kesabaran kami satu saat Engkau dengar dan kami kembali dapat beribadah di ruang gereja ya Tuhan. Kami dapat bertemu, kami dapat bertegur sapa, kami dapat memperhatikan sesama kami dapat melakukan aktivitas pelayanan seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan juga tetap memberikan semangat kepada mereka, karena mereka pun sudah rindu untuk bertemu dengan kawan-kawan yang lain, rindu untuk bertemu dengan guru-guru mereka. Kiranya ketekunan mereka belajar di rumah akan membuahkan hasil juga. Ada banyak juga saudara-saudara kami yang sekarang melakukan aktivitas pekerjaannya di rumah. Kiranya tetap dapat menghasilkan karya terbaik mereka. Tuhan, kami tidak tahu pandemi COVID akan selesai sampai waktunya nanti, kami tidak tahu kapan. Namun kami yakin bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan memampukan kami melewati setiap badai, bahkan Kristus bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, karena COVID juga karena sakit lainnya, Tuhan juga akan senantiasa menguatkan dan menghibur mereka. Orang tua kami yang lanjut usia juga dalam pemeliharaan Tuhan, melalui cinta kasih keluarganya, mereka juga akan tetap menikmati hari-hari kehidupan mereka. Bagi yang dalam pergumulan, kiranya Tuhan hadir, memberikan kekuatan bahkan jalan keluar terbaik. Bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, kiranya berbagai ketetapan, peraturan dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan bersama untuk memutus mata rantai COVID-19 dapat dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami
yang melayani di bidang kesehatan, para dokter, para medis rumah sakit, yang memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka. Pemerintah di negara kami juga dengan berbagai upaya yang dilakukan, kiranya Tuhan terus mampukan pemerintah di negara kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan, dan kami yakin bahwa kasih setia Tuhan serta damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan kebaktian kaum perempuan dan kaum pria pada kesempatan ini, dan kita akan bertemu dalam kesempatan berikutnya. Kita sampaikan kepada mereka salam terakhir. Sampai bertemu, Tuhan memberkati. Amin. Amin.